فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yarhamukallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Muwassilul Thullab, yang pada pertemuan terakhir kita berhenti di bab yang kedua, yaitu tentang hukum jar wal majrur. Di mana Ibnu Hisham rahimahullahu taala pada bab kedua ini membagi menjadi 4 masail. Nah, kita telah masuk pada permasalahan yang pertama, yaitu la budda min ta'alluqil jari bi fi'lin aw bima fi ma'nah. Ini menjadi kaidah ketika kita mengi'rab. Setiap ketemu dengan jar dan majrur, maka kita harus mencari ta'alluqnya mana. Dan yang pertama kali menjadi pilihan adalah fi'il. Nah, kapan saja di situ ada fi'il dan memungkinkan untuk jar majrur dikaitkan dengannya, maka itulah muta'allaq dari jar majrur tersebut. Atau yang semakna dengan fi'il. Dan telah kita lewati kemarin yang semakna dengan fi'il apa saja? Ashwi, masdar atau sifat. Nah, intinya masdar atau sifat. Sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, kemudian af'alut tafdhil, atau yang semisal dengan keduanya seperti isim fi'il. Naam, kemudian isim muawwal bil wasf. Baik. Nah, tapi di sana ada beberapa huruf dari huruf-huruf jar yang dikecualikan. Nah, di mana dia tidak memiliki ta'alluq dengan sesuatu apapun. Baik. Dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam matannya menyebutkan berapa huruf? Ketemu belum Hudzaifah? Berapa huruf yang sifatnya seperti ini? Yaitu 4 huruf. Nah, 4 huruf yang tidak terkait dengan apapun. Baik. Yang pertama al-harfuz zaid, huruf tambahan. Baik, huruf tambahan. Yang didatangkan ikhwan untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Yang huruf jar zaid ini ya terkadang dinamakan dengan silah. Kenapa dinamakan silah? Li'annaha yutawassalu biha ila ziyadati fasahah. Naam, aw istiqamatil wazn, aw husni syaja', aw ta'kid. Makanya dinamakan silah wa taukid. Kenapa? Karena apa? Untuk menambah fasahah. Tayyib sebagai sarana menambah kefasihan, menambah lurusnya wazan, dan memperbagus sajak. Tayyib. Dan dinamakan juga dengan zaid. Karena apa? Karena la yataghayyaru bihadfihi aslul makna. Karena asal makna itu tidak berubah dengan dihilangkannya huruf tambahan tersebut. Tayyib. Nah, kemudian dicontohkan.
Nah, huruf jar zaid ini kalba izzaidah fil fa'il. Seperti ba, huruf ba yang ditambahkan pada fa'il. Dan ba, tempat dia ditambahkan ya kawan, pada 6 tempat. Saya disebutkan di ta'liq. Ahsan, kita ulas dari sini dulu biar nyambung. Kita ambil dulu dari apa? Dari ba ini. Wa yustathna min hurufil jarri arba'atun fala tata'allaqu bi syai'. Ya. Ahaduha al-harfuz zaid kalba. Tadi dinamakan zaid kenapa? Ismail. Kalau dihapus maknanya apa? Tidak berubah. Makna jadinya, makna totalnya atau apa makna apanya? Makna jumlah itu kan bisa makna secara keseluruhan dengan penguat-penguatnya, tapi bisa apa makna dasarnya yang tidak berubah apa? Makna dasar, aslul makna. Ini penting. Kenapa? Karena gimana pun kalau diambil huruf zaidnya ada perubahan enggak? Ada perubahan, tapi apa makna tambahnya kan? Makna penguat, makna ketika dia dikuatkan hilang. Nah ini. Maka dinamakan zaid li'annahu la yataghayyaru bihadfihi aslul makna. Karena asal makna tidak berubah dengan dihilangkannya huruf jar tambahan tersebut. Nah, maka saya sarankan di sini antum murajaah pembagian huruf jar. Pembagian huruf jar di pembahasan awamil. Itu penting untuk lebih tergambar secara global tentang huruf-huruf jar. Nah, di sini dimulai dari apa? Al-harfuz zaid, huruf tambahan, kalba az-zaidah fil fa'il, seperti ba yang ditambahkan pada fa'il. Nahwu kafa billahi syahida. Wa nahwu ahsin bi zaidin indal jumhur. Wal aslu kafallahu syahida wa ahsana zaidun bir raf'i. Baik, ini jelas akhwan. Kafa billahi syahida berarti ba pada billahi itu zaidah. Allah lafdzul jalalah berarti majrurun lafdzan marfu'un apa? Mahallan. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Fa'il dari kafa. Kafallahu syahidan. Naam. Baik. Kemudian ahsin bi zaidin di sisi jumhur asalnya ahsana zaidun. Fazidatil ba'u fil fa'il. Ditambahkan ba pada fa'ilnya. Wa ahsin bi kasri sin fi'lu ta'ajjub. Naam. Fi'il ta'ajjub berarti apa? Ahsin bi zaidin bukan maksudnya apa? Berbuatlah baik kepada Zaid, tapi apa? Betapa bagusnya Zaid. Ini maknanya. Karena wazan af'il bihi ini diantara wazan dalam apa? Dalam ungkapan ta'ajjub. Selain apa? Ma'af'alah. Karena wazan ta'ajjub dalam bahasa Arab yang masyhur dua ini. Ma'af'alah dan apa? Ahsin bih. Af'il bih. Wa zaidatu fil maf'ul nahwu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Asalnya apa? Wala tulqu aidiyakum ila tahlukah. Jangan masukkan tangan-tangan kalian, maksudnya diri-diri kalian kepada apa? Kepada kebinasaan. Baik, jangan lempar diri-diri kalian. Di sini diungkapkan hanya sekedar tangan saja, tapi yang diinginkan keseluruhan diri dan jiwanya. Maksudnya jangan kalian ceburkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa fil mubtada juga ba ini ditambahkan pada mubtada. Nahwu bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Asalnya apa? Hasbuka
dirhamun. Taib hasbuka dirhamun. Wa fi khabarin nasikhi al-manfi, dan pada khabar nasikh yang dinafikan, alaihissallahu bikafin abdah. Nah, bikafin kan apa? Dia sebagai apa? Khabar kedudukannya. Alaihissallahu kafan abdahu. Asalnya demikian. Taib. Tapi perhatikan ketika ditambah dengan bikafin ini kan secara kefasihan bertambah. Kemudian wazannya istiqamah, lafadznya juga lebih bagus. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Asalnya bagaimana ini kalau dibuang jadinya? Iqbal sebagai khabar dari apa? Nasikh al-manfi. Wa mallahu ghafilan. Wa mallahu ghafilan amma ta'malun. Berarti ma di sini apa? Ma hijaziyah yang beramal dengan amalan kana. Ma hijaziyah. Taib. Nah, dalam syarah disebutkan berapa? Nah, ba zaidah pada fa'il, kemudian pada maf'ul, kemudian pada mubtada, kemudian pada khabar nasikh yang manfi. Baru 4. Nah, dan di ta'liq ikhwan disebutkan ziyadahnya pada apa? Pada 6 tempat. Taib. Pada 6 tempat dan baru disebutkan 4 tempat saja. Yang pertama untuk fa'il, ini sebagai faedah tambahan, ahaduha al-fa'il wa ziyadatuha fihi wajibah. Nah, penambahan pada fa'il itu wajibah. Wa ghalibah wa darurah. Ada 3 hukum. Ada yang wajib, ada yang mendominasi, lebih banyak penggunaannya, ada yang sifatnya darurah. Ya, darurat untuk ditambahkan. Dan ini ya pada syair penambahannya berarti kalau yang darurah hanya sekedar untuk apa? Untuk memperbagus wazan. Memperbagus wazan timbangan dalam bait-bait syair. Nah, berarti yang penting kita tahu mana yang wajibah atau ghalibah. Yang wajibah akhwan fal wajibah fi nahwi ahsin bi Zaidin. Nah, ini wajib. Kalau untuk sighah ta'ajjub kan tadi apa? Sighah ta'ajjubnya 2 apa saja tadi? Badri? Nah, ma'af'alah dan af'il bihi. Ini wazannya. Ma'af'alah seperti apa? Kalau mau mengungkapkan betapa indahnya bulan, berarti apa? Ma'ajmalah al-qamaru al-qamara al-qamari. Ma'ajmalah al-qamaru, berarti nafi, bulan itu tidak bagus, bulan tidak indah. Ma'ajmalah al-qamaru berarti bisa apa? Bulan itu tidak apa? Bukan yang terbaik, bukannya bagus. Qamara. Nah, ajmalal qamara. Kemudian yang kedua apa? Af'il bihi yang kita bahas ini, yaitu berarti apa? Ajmil bil qamari. Naam. Ini ziyadahnya wajibah. Wal ghalibah fi fa'il kafa, dan yang mendominasi pada fa'il kafa. Maka kalau kita perhatikan setelah kafa, fa'ilnya apa? Fa'ilnya dia bergandengan dengan ba zaidah. Kafa billahi syahida. Naam. Tayyib, wa kafa billahi wakila. Naam, kafa bil mar'i kadziban. Ya kan? Tayyib, itu diingat-ingat. Di situ baknya mesti apa? Ba zaidah. Dia mendominasi dalam penggunaan untuk sebagai nama pada fa'il kafa.
Qala min maji'i fa'ili kafa mujarradan 'anil ba' qaulu Syuhaim. Taib. Umairatu waddi' inta jahazta ghaziyan kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan. Naam. Taib. Wahai Umairah, waddi', yaitu apa? Berpamitanlah jika engkau mau apa mempersiapkan orang yang mau berperang. Kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan, cukup syaib. Ya, di sini syahidnya disitu kafa syaibu. Nah, kalau yang ghalib bagaimana Hudzaifah? Kafa bisyaibi nahiyan. Taib. Cukup uban itu sebagai apa? Sebagai pencegah. Sudah tua, sudah beruban, ngapain masih apa? Masih joget-joget misalnya. Kafa bisyaibi nahiyan. Cukup dengan adanya apa? Dengan adanya uban itu sebagai pencegah kita dari berbuat buruk. Kemudian juga apa? Kafa bil islami lil mar'i nahiyan. Sama. Ini pengatofan. Kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan. Tayyib. Atau ini kalau Umairah yang dimaksud perempuan, Umairah berarti Umairah waddi intajahazti ghaziyan. Atau Umairata waddi, yaitu waddi Umairata dijadikan apa? Jadikan sebagai maf'ulun bih, khitabnya kepada seorang laki-laki. Ini butuh melihat sejarah kalimatnya. Belum sempat melihat sejarah atau urut-urutan kalimatnya, tujuannya kemana. Tapi kalau dari sekedar lafaz ya paling mudah, berarti apa? Umairata waddi' intajahazta ghaziyan kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan, yaitu kepada Umairah, engkau berpamitanlah jika engkau mempersiapkan untuk berperang. Tapi syahidnya yang penting pada apa? Pada bagian akhirnya. Ya, di situ inti syahidnya kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan. Wad darurah kaqaulihi alam ya'tika wal amba'u tanmi bima laqad labunu bani ziyadi. Taib. Syahidnya mana ini? Alam ya'tika wal amba'u tanmi bima laqad labunu bani ziyadi. Ditambahkannya secara darurah pada apa? Pada fa'il. Mana penambahannya? Bima. Taib. Alam ya'tika wal amba'u tanmi, di sini kan jumlah apa? Jumlah i'tiradhiyah, ya kan? Berarti apa? Alam ya'tika ma laqad labunu bani ziyadi. Paham? Taib. Di situ ditambahkan karena darurah. Ini pada penambahan ba untuk fa'il, ikhwan. Berarti yang hukumnya wajib dan hukumnya ghalib diingat-ingat, ini dua. Makanya dicontohkan itu saja oleh Ibnu Hisham dalam namatannya, yaitu pada apa tadi? Ismail, dua yang wajib dan yang ghalib. Yang wajib apa? Juga ta'ajub apa? Af'il bihi. Kemudian yang ghalib pada apanya kafa? Fa'ilnya kafa. Fa'ilnya kafa. Kemudian wasani bima tuzadu bihi fihil ba al maf'ul
qala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah. Tayyib, asalnya bagaimana ini Iqbal pada wa huzzi? Kalau tanpa ada zaidah, wa huzzi ilayki jid'an nakhlah. Naam. Wa man yurid fihi ilhadan, asalnya pada ayat wa man yurid fihi bi ilhadin fatafiqa masham bis-suqi ay yamsahu as-suqa mashan fatafiqa mashan as-suqa. Naam. Untuk yang seperti ini bagaimana mengi'rabnya? Sekarang cara mengi'rabnya seperti misalnya pada ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, kalau mau cara singkat ya seperti apa? Bi aydikum kita katakan apa? Nah, ba harful jar zaid aydikum berarti apa? Ismun majrurun lafdhan mansubun mahallan. Paham? Tapi kalau mau lengkap berarti apa? Aydikum maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah mana min duhuriha ishtighalul mahal biharakati al harfiz jarri zaid. Itu kalau apa? Kalau mau lengkap. Jadi dia kedudukannya sebagai fa'il, cuma alamatnya apa? Alamatnya muqaddarah. Muqaddarahnya kenapa? Karena sudah apa? Sudah dituntut tempat itu untuk apa? Kasrah disebabkan huruf jar zaid. Taib. Ats-tsalits al-mubtada wa dzalika fi qaulihim bihasbika dirhamun. Hasbuka dirhamun. Wa kharajtu fa idza bi Zaidin. Kharajtu fa idza Zaidun. Idza apa ini? Idza apa? Fujaiyah. Aku keluar, ternyata tiba-tiba sudah ada Zaid. Wa kaifa bika idza kana kadza. Kaifa bika. Ini juga banyak. Maksudnya apa? Kaifa anta. Kaifa anta idza kana kadza. Bagaimana dirimu jika terjadi demikian. Ini pada mubtada. Ar-rabi al-khabar wa huwa darban ghairu mujibin fayunqas nahu laisa Zaidun biqaimin wa mallahu bighafilin. Ghairu mujab ghairu mujab diberi harakat biar enggak. Maksudnya lawan dari manfi. Mujab yang diinginkan di sini kan lawan dari manfi. Berarti ghairu mujab berarti apa? Manfi. Paham? Jadi untuk khabar ada dua jenis. Kalau khabarnya apa? Ghairu mujab, maksudnya manfi. Khabarnya khabar manfi. Maka bisa dikiaskan ya kawan. Untuk khabarnya bisa ditambahkan apa? Huruf jar zaid. Ini qiyas. Taib. Seperti apa? Laisa Zaidun biqaimin. Laisa Zaidun biqaimin. Untuk kalimat yang datar tanpa ada penguatan jadinya bagaimana Badri? Laisa Zaidun qaiman. Ini kalimat datar dalam artian tidak ada penambahan apa-apa. Ketika kita ingin tambahan penguatan untuk menguatkan bahwasanya memang betul-betul Zaid tidak berdiri, laisa Zaidun biqaimin. Demikian pula pada ayat wa mallahu bighafilin. Ini pada khabar yang manfi. Taib. Kemudian pada yang mujab, yang kedua khabar yang mujab ini fayutawaqqafu ala sama. Berhenti pada sama, berarti tidak bisa dikiaskan ya kawan. Untuk apa? Untuk penambahan huruf ba zaidah pada apa? Pada khabar yang mujab. Wa huwa qaulul akhfash wa man taba'ahu wa ja'alu minhu qaulahu ta'ala jazaa'u sayyi'atin bimithliha.
Jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Nah, ini kan apa? Bimithliha di sini mahalnya apa? Khabar dari jaza, yaitu jazaa'u sayyi'atin mithluha. Balasan untuk keburukan itu adalah apa? Yang semisal dengannya. Baik. Di sini ba ditambahkan, tapi apa? Tapi kita tidak bisa mengkiaskan. Tidak bisa mengkiaskan. Nah, makanya dengan mengetahui ini, ikhwan, ketika ketemu huruf ba, tidak semua ketika kita menerjemahkan diterjemahkan dengan, ya kan? Mayoritas penerjemah, ikhwan, apalagi terjemahan tertulis kalau diperhatikan, ketika ada ba seperti ini ya dengan taib, karena makna asalnya biasanya demikian dalam bahasa kita. Tapi ternyata apa? Untuk makna-makna dari huruf-huruf jar yang tempatnya zaidah seperti ini tidak usah dimaknakan. Kalau ingin memaknakan ya maknakan dalam bentuk penguatan, ya kan? Datangkan dalam bentuk penguatan. Itu untuk menunjukkan makna. Seperti apa? Wa mallahu bighafilin. Nah, berarti kalau ingin memunculkan makna ba di situ, ya munculkan dalam bentuk makna penguatan. Baik. Dan betul-betul Allah tidaklah lalai. Nah, taib. Ini untuk apa? Khabar yang mujab berarti tawakuf ala sama. Al-khamis al-halul manfi. Al-halul manfi yu'amiluha. Hal yang amilnya dinafikan. Taib. Hal yang amilnya dinafikan. Ini yang ditambahkan oleh apa? Oleh mu'allik, yaitu Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala. Taib. Fama raja' fama raja'at bi khaybatin rikabun Hakim ibnul Musayyibi muntahaha. Taib. Fama raja'at bi khaybatin rikabun Hakim ibnul Musayyibi muntahaha. Ini bait arahnya kemana? Yaitu pujian untuk apa? Hakim ibnul Musayyib. Kenapa? Karena suatu rombongan tidak akan kembali dengan apa? Dengan tangan hampa kalau yang menjadi pimpinannya adalah Hakim Ibnul Musayyib. Baik. Perhatikan, fama raja'at bi khaibatin. Maksudnya apa? Fama raja'at rikabun khaibatan, ya kan? Ini asalnya demikian kalau dibuat datar. Fama raja'at rikabun khaibatan. Rombongan tidaklah akan kembali dalam keadaan tangan hampa, tidak membawa apa-apa. Baik. Nah, khaibatan ini kan hal dari apa? Dari raja'at yang dia apa? Hal dari apa? Dari rikab. Nah, baik. Yang amilnya apa? Manfi. Paham? Baik. Karena apa? Rikab sahibul hal. Amil yang menasabkan adalah fi'il. Paham? Setelah kita lewati amil dari hal apa? Fi'ilnya. Baik. Kemudian dia manfi, ma di sini, ma raja'at. Jadi itu yang kelima, hal manfi amiluha. Itu sengaja tidak disebutkan karena kemungkinan penggunaannya sedikit. Dzakara dzalika Ibnu Malik wa khalafahu Abu Hayyan. As-sadis at-tauqidu bin nafsi wal ain. Nah, penguatan dengan apa? Bin nafsi wal ain. Ja'a Zaidun bi'ainih. Ja'a Zaidun binafsih. Ini sering, ya. Nah, untuk yang keenam ini sering penggunaannya juga taukid dengan nafs dan ain. Binafsihi bi'ainih. Tapi ini 6 penggunaan huruf jar zaid pada fa'il. Ada ingat-ingat. Sehingga ketika kita mendapatinya, kita tidak apa? Tidak mengartikan dengan. Ya, jangan
Nah, semua huruf ba diartikan dengan. Baik. Kemudian faedah tambahan di sini tentang sighah ahsin bi Zaidin, yaitu sighah af'il bihi. Fa ahsin bi Zaidin indal jumhuri suratuhu suratul amr wa huwa khabarun fil ma'na. Baik, surahnya amr tapi apa secara makna dia bentuknya khabar. Wal hamzah fihi lisayrurah. Hamzah pada ahsin lisayrurah, untuk menjadikan. Wa ma'nahu nam tayyib ahsana nam tayyib wa ahsana Zaidun. Ahsana Zaidun ay sara hasanan, ya jadilah Zaid yang terbagus. Tayyib, atau jadilah Zaid seorang yang bagus. Sara hasanan fi makna ma ahsana Zaidan, semakna dengan apa? Ma ahsana Zaidan, betapa bagusnya Zaid. Wal majrur fi mawdi'il fa'il. Tayyib, wal majrur fi mawdi'il fa'il, berarti apa? Ahsin bi Zaidin. Zaidin ismun majrurun lafdhan tayyib fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Wal ba lazimah, dan ba di sini lazimah. Harus ada untuk apa? Untuk terbentuk apa? Sighah ta'ajjub. Karena untuk bentuk sighah ta'ajjub ini kan sama, wazannya af'il bihi. Wa dhahaba al-Farra wa az-Zajjaj wa az-Zamakhsyari wa Ibnu Kharuf wa Ibnu Kaisan ila annahu amrun haqiqatan wal hamzatu lin-naql. Jadi ada sederetan ulama lughah disebutkan di sini, mereka mengatakan hamzahnya ini pada ahsin. Hamzahnya hamzah hakiki, hamzah lin-naql, kemudian perintahnya perintah yang hakiki, bukan perintah yang bermakna khabar. Taib. Wa bi Zaidin maf'ulun bih wal ba' laysat zaidah. Tapi ini pendapat yang lemah. Bi Zaidin dijadikan sebagai apa? Maf'ulun bih, berarti apa? Ahsin Zaidan. Ahsin Zaidan. Jadi bentuknya amr, memang bentuk amr. Taib. Tapi ini pendapat yang lemah. Berarti ambil pendapat yang rajih, pendapat jumhur. Ahsin bi Zaidin berarti apa? Di sini suratuhu suratul amr wa huwa khabarun fil makna. Taib. Kemudian hamzahnya li sayrurah. Hamzah li sayrurah. Kemudian bi Zaidin ba zaidah Zaidin majrurun lafdhan marfu'un mahallan sebagai apa? Fa'il. Baik. Ini tentang apa? Tentang ba, ya, untuk menyambung dengan pembahasan terakhir, untuk kita ingat-ingat. 6 tempat bagus untuk diingat-ingat. Naktafi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin.